soal, semoga waktunya nanti cukup, bismillah ya, semoga cukup, kalau nggak cukup nanti secukupnya aja. Pokoknya gimana caranya supaya kalian yang penting paham dulu ya, kalian nggak kejar, jumlah, tapi kalau emang lebih baik jumlah banyak juga nggak apa-apa juga. Just a minute, tunggu. Nah, oke. Oke ya, Dek, ya, siap ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini adalah soal TPM kita, soal TPM yang nomor 9, soal TPM yang ke-9. Sebentar ya, Dek, ya. Sebentar. Nah, yuk kita mulai ya. Nomor 1. Ini adalah nomor satunya ya. Kayak tulis ulang di sini. Maka yang perlu, ini kelihatan semua ya? Sudah kelihatankah ininya, layarnya, screenshotnya sudah? Screen share-nya sudah? Sudah, Kak. Oke, suaranya Kawi kedengeran jelas? Kedengaran Atau jelas, Kak. oke, sip, mantap. Thank you. Jadi di sini ada 11, 16, 23, 34, 39, 46. Yang pertama kali ya, Dek, ya. Yang harus kalian lihat kalau ada pola seperti ini adalah carilah pola yang unik ya. Carilah pola yang kelihatan dan unik gitu ya. Di sini yang kelihatan banget di KW adalah ini nih. Ini ke sini tambah 5. Iya nggak sih, Dek? Ini ke sini tambah 5, ya nggak? Lah, ini ke sini juga tambah 5 tuh, ini ya yang kelihatan ya. Lalu lagi berarti ini ke sini, tambah berapa, Dek? 16 ke 23, tambah 7 ya. Di sini tambah 7, ya nggak? Berarti kemungkinan ini ke sini juga tambah 7, sip. Berarti jawabannya udah jelas ya, adalah 69. Kalau mau lihat yang bawahnya juga, Kak, boleh aja. Ini ke sini tambah berapa nih? Tambah 11 ya? 23 ke 34 tambah 11. 46 ke 57 tambah 11. Tuh, ternyata polanya begitu. Jadi walaupun angkanya kelihatan nggak teratur gitu ya, Kak, habis 5, 7 kok 11, tapi dia berulang. Tuh, jadi di sini plus 11, di sini plus 11, di sini tadi 69. Kalau mau dilanjutkan berarti habis plus 7 adalah plus 11. Kalau mau dilanjutin tuh, gitu, Dek. Gimana? Kalau ada yang menemukan pola lain, tapi jawabannya sama, nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus banget plek-tiplek sama polanya Kawi. Cuman yang penting pertama kali kalau tipe soal seperti ini adalah kalian cari yang polanya unik ya. Pasti dia berpola ya. Namanya pola bilangan. Ya, ada yang bingung? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang nanya berarti nggak bingung. Ya, boleh di chat ya, Dek, ya. Boleh dituliskan di chat. Kalau malu dibaca rame-rame gitu ya, boleh di chat pribadi. Di chat rame-rame juga nggak apa-apa biar temennya juga pada tahu, oh ternyata dia juga, bingungnya di situ gitu ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan kami lanjut ya. Oke. Nomor 2, ada 2, ada 7, 5, 11, 6, 13, 9, 17 dan seterusnya. Seperti yang biasa tadi ya kita coba. Kalau pola bilangan pertama kali itu jangan yang sulit-sulit dulu ya, Dek, ya. Jadi, kalian mulailah. Iya betul. Oh sebentar, ada yang nanya. Oke. Jadi dicari pola uniknya ya, Dek, ya. Karena pola itu, oh ya nih, yang Kakak bilang dulu sebentar. Jadi pola itu jangan cari yang susah dulu. Pertama kali kalian mulailah dengan plus minus, plus minus. Kalau nggak jejer, anggap cari lengkap. Kalau nggak jejer, cari yang lengkap gitu ya. Jadi kalau jejer itu ada polanya. Ini kan tadi kayak mulai dengan 11 ke 16 kan. 11 ke 16 kan kelihatan ya plus 5. Terus kami cari tuh dari semua barisan bilangan itu ada lagi nggak yang plus 5? Oh ternyata ada dan itu berulang. Plus 5, plus 5, plus 5. Artinya kalau berulang berarti dia bertahan ya polanya. Dia dapat mempertahankan pola. Seumpama ya, Dek, nanti kalian nemu nih 2 set gitu ya, polanya plus 5 plus 5. Tiba-tiba di yang ketiga gitu pas kalian, sama persis modelnya begini, itu ternyata dia nggak plus 5 berarti bukan itu polanya. Jadi polanya itu biasanya bertahan bertahan ya, dan bisa dipakai untuk semua angka, ya. Kalau dia tidak berlaku untuk semua angka, berarti kemungkinan polanya bukan itu.
ambil plus dulu, lalu minus. Kalau masih nggak ketemu, kali. Terus bagi. Kalau masih nggak ketemu juga, terpaksa pakai kuadrat atau akar. Ya. Cuman kalian mulainya dari yang gampang dulu. Coba cari polanya. Kalau ditambah ada nggak polanya? Kalau nggak ada ditambah, coba dikurang. Kalau nggak ada dikurang, baru kali, bagi, terus pangkat, dan akar. Itu terakhir ya, Dek ya. Jadi kalau bisa cari yang sederhana dulu. Untuk menentukan pola ini pertama ya, Dek, memang butuh latihan. Memang butuh latihan ya. Nanti kalian akan melihat pola-pola ini kayak kawin tadi ya. Plus 5 kelihatan di plus 5. Di sini juga, oh 34 ke 39 kelihatan plus 5. 57 ke 62 juga kelihatan plus 5. Tuh. Berarti dia bertahan plus 5 plus 5 plus 5. Lalu plus 7-nya juga ternyata tuh bertahan juga. Ada 2 set tuh yang plus 7. Kalau mau ambil bawahnya juga dia bisa tuh ya. Ini plus 11, ini plus 11. Nanti di sini kemungkinan juga pasti plus 11. Iya, angkanya adalah kita coba-coba. Kalau kalian nggak nemu pola yang bertahan dengan angka yang sama yang kalian punya, maka ambil angka yang lain. Gitu caranya, Dek. Gimana? Kira-kira? Bingung nggak? Nggak ya? Paham nggak, Dek? Penjelasannya Kawi. Atau Kawi terlalu cepet nggak ngomongnya? Kalau terlalu cepet ngomong ya. Enggak kok Kak, jelas. Oke, sip. Bismillah, semoga lah ya. Unsur ITB, Masya Allah. Semangat, Dek. Aman, sip. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua ya, yuk kita lihat. Ada 7, ada 5, 11, 6, 13, 9, dan seterusnya. Maka di sini, nih, yang Kawi cari biasanya yang kelihatan dulu ya, Dek. Karena Kawi biasanya emang seperti ini nih. Ini plus 6, ya nggak? Plus 8. Ini kemungkinan nanti adalah plus 10. Kemungkinan ya. Kalau kita lihat kemungkinannya. Karena kan di sini dia bertahan bertambah 2, plus 6, plus 8, plus 10. Ini juga pola ya, Dek. Kan nggak harus sama ya angkanya. Tapi dia kelipatan, bukan kelipatan. Selisihnya ada 2, selisihnya 2, selisihnya 2. Bentar. Oh, oke, sip. Oh, ya. Mari kita lihat ya. Sip. Udah ada yang jawab, Masya Allah. Keren. Terus setelah itu ini kelihatan juga nih ya. Berkurang 5. Terus ini berkurang 7. Tuh ya, kelihatan ya. Nah, berarti di sini tadi adalah ini 23, 23. Tuh. Berarti sekarang ini pasti juga berkurang 9. Polanya kelihatan ya. Kalau dia berkurangnya sebanyak, selisihnya ada 2 nih jaraknya. Gimana? Kalau mau ini juga nih. Ini Kak, yang ini. Ini ke sini. Berapa, Dek? Kurang 2. Ya, ini ke sini. Kurang berapa, Dek? Kurang 4. Ya, ini ke sini. Kurang 6 tuh. Polanya ya, bertahan ya. Jadi selisihnya selalu 2. Bentar. Oke, sip. Iya, betul semua tuh jawabannya. 23 sama 14. Betul sekali. Ya. Heeh. Tuh. Ini juga sama kalau mau dilanjutin gitu ya. Ini berapa tuh, Dek? Plus 7 gitu ya. Ternyata polanya tuh. Ini juga plus 9. Oh, selisihnya 2. Plus minus, plus minus. Nggak ada masalah ya ini berarti ya. Tuh. Udah pada bener semua yang jawab. Loh, kok udah ada jawabannya dua-dua. Mari kita coba ya, Dek ya. Lewatan ini. Nih, bertambah 1. Ya, terus ini tambah 2. Ya, terus itu tambah 3. Betul. Berarti sekarang tambah 4. Nah, ini ya. Sudah ya. Berarti dua-dua nggak ada masalah. Jawaban dua-dua. Kelihatan ya kalau dia polanya bertahan ya. Ada tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Oke? Yang diminta 2 angka, habis 18, terus kita dapat 22, berarti sekarang berapa? Gitu kan ya yang diminta. Nah, ditaruh sini. Nah, sekarang kita coba. Tunggu, ada yang nanya. Kayak sambil ngeliat chat sekalian ya. Iya. Iya betul. Ada kemungkinan, ya. Tuh, udah pada betul semua tuh. Tuh, udah pada bisa. Nah, iya betul, Dek. Jadi ini ke sini. Kayak ambil lengkap ya. Mana? Nah, kali 2. Ternyata di sini juga
kali 2. Berarti kemungkinan di sini juga kali 2. Tuh, jadi 20 dikali 2 adalah 40. Tuh, yes. Tuh. Ya. Kalau sama pakai tambah 5, Kak. Tambah 5 gitu ya. Terus tambah 10. Berarti habis ini tambah 15. 35 nggak ada. Tuh. Ya. Jadi kalau nggak ada ya berarti bukan. Gitu. Betul. Udah pada jawab sip. Kalau mau yang bawah juga, Kak, boleh juga, Dek. Boleh juga, nggak ada masalah nih. Ini ke sini kan pasti berapa nih? Berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Tuh, berarti berkurang 2 semua. Apa? Ada yang nanya. Iya, nggak ada, Dek. Nggak ada memang. Pola bilangan itu rumusnya gitu ya? Maksudnya ya, cara pasti gitu ya? Rumusnya gitu ya? Nggak ada, Dek. Pola bilangan. Kecuali kalau dia ada mungkin kalau kalian bisa mencari pola apa ya, pakai pakai aritmetika atau geometri. Cuman kan lebih lama lagi ya. Lebih cepat kalau kita coba-coba aja karena angkanya itu nggak jauh-jauh tuh. Dan dia biasanya kalau nggak plus minus kali, itu aja. Nggak ada kalau rumusnya, memang tidak ada ya kalau untuk pola bilangan. Kalau masih hitungan lain yang sederhana gitu mungkin masih ada rumusnya, tapi kalau ini heeh. Ada hubungan, cuman kami nggak tulis, ada hubungannya, Dek. Cuman kami nggak tulis karena yang lainnya udah ketemu, itu aja sih sebenarnya alasannya, ya. Kalau mau dicari juga nggak apa-apa, ada hubungannya. Ini ke sini, tunggu mana? Nah nih, ini kan berkurang 2, tuh ya, Dek, ya. Nih, tuh, kayak gitu, ya. Ini berkurang 2, ya. Jadi ada hubungannya, cuman kami nggak tulis karena yang lainnya udah ketemu. Kalau mau dilanjutin juga nggak apa-apa. Tapi ini karena yang lain udah ketemu yang diminta, maka kami nggak lihat pola yang lainnya. Biasanya sih bertahan kalau yang lainnya udah betul. Ya, gitu. Menghemat waktu sebenarnya. Tapi kalau mau boleh dilanjutkan, boleh aja. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Ya. Eh, sampai kalian mendapatkan jawabannya ya, Dek. Biasanya sih polanya nggak sampai yang kayak 5 pola gitu ya, Kak, 5 pola yang berbeda gitu, Kak. Nggak nyampe, nggak sebanyak itu. Enggak deh, nggak sebanyak itu, nggak usah khawatir. Paling 2 atau 3 pola. Kadang gitu ini kan juga yang tadi yang bawah -2 juga kami kan nggak cari kan. Karena apa? Karena udah ketemu jawabannya yang lainnya dan dia udah bertahan. Maksudnya polanya itu bertahan untuk angka yang bersangkutan. Maka yang bawah kayak begini biasanya kalian udah nggak cari lagi untuk menghemat waktu. Ini kan di sini berarti polanya cuma 2 kan, +1, +2, +3, +4 sama satunya dikali 2, lengkap gitu ya, lengkap 2 dikali 2, lengkap 2 dikali 2, lengkap 2 dikali 2, tuh, gitu. Nggak harus ditemuin semua, kadang gitu kalau udah ketemu Kakak nggak cari lagi, Dek, demi menghemat waktu. Karena kan 30 menit, 30 soal itu artinya 1 soal 1 menit ya. Kalau kita udah lama di 1 soal, kemungkinan untuk soal yang lainnya agak kurang waktunya nanti. Cepat dan benar ya. Nah, gimana? Ada masalah? Yang ini? Ada yang mau ditanyain lagi? Ayo, oke tungguin. Kita waktunya sejam 30 menit. Oke nggak apa-apa. Sejam 30 soal. Cukup lah insyaallah. Tak ada? Sip. Oke. Oke, sudah. Aman, sip. Mhm. Lah ini juga, Dek, ini adalah operasi bilangan dan ini, sama ya, karena dia merupakan pola bilangan maka coba ada yang jawab apa? Oke sip. Sudah ada yang jawab. Iya betul deh, nih ya. Kita coba ya. Jadi dari satu kotak, dari satu apa, satu set itu kita coba 3, 4, 7, 9 sama 15 hubungannya apa? Kalian boleh tambah, kalian boleh kali, kalian boleh kurang. Pokoknya apapun yang bisa menghubungkan mereka ini semua. Kita coba ya, kami coba adalah
4 kali 9, 36. Ya nggak, Dek? 36 dikurangin 3 kali 7, 21. 36 kurangin 21, 15. Tuh, sesuai ya dengan isi yang ada di dalam kotaknya ya. Ternyata ini dikali bawah 4 kali 9 gitu ya. Lalu dikurangin 3 dikali 7. Jadi seberang sama berseberangan dikali lalu dikurangkan. Besar kurangin kecil ya. Iya sip, pintar udah semua. Berarti ini juga kita coba ya, apakah betul? Kan kalau kita di 15 doang kita belum tahu kan kebetulannya, maka kita coba di set berikutnya. 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 40, ya kan? 40 dikurangi 6 kali 6, 36. 40 kurangi 36, 4. Tuh, ternyata betul ya. Tuh, dia mempertahankan polanya ya berarti. Berarti dari sini kita bisa menentukan yang tanda tanya. Yes, betul. Udah pinter semua, Masya Allah. Keren keren. 7 dikali 8 berarti 56, betul, dikurangin 4 kali 10, 40. Berarti berapa ini, Dek? 16. Yes, betul semua yang jawab. Masya Allah, keren. Betul, betul. Lebih gampang ini daripada pola bilangan. Enggak ya, ini sama aja, ini juga pola bilangan sesungguhnya. Gitu. Kok ada yang F segala. Dia tidak ada cara cepatnya, gimana ya? Jadi memang harus dicoba dan apakah dia bertahan mempertahankan polanya begitu? Ya harus dicoba. Kalau nih ya, tips dari kami adalah kalau kalian udah lama nggak menemukan pola di satu nomor, skip dulu. Skip dulu. Ada deh, ada pertambahan. Malah di beberapa soal NF itu kami pernah nemu dia dikuadratin dulu, baru dikurangin sama sesuatu. Jadi apapun mungkin untuk operasinya. Ini kebetulan dikali lalu dikurang. Operasi penambahan juga ada. Nanti ini di salah satu, nanti di satunya dia juga kali sama dikurang doang sih yang pola satunya. Untuk yang TPM 9 nggak ada yang ditambah kayaknya, seingat kayu tadi. Pas kayu nyiapin ini PPT. Cuman emang harus dicoba-coba. Sering-sering latihan ya, Dek. Semakin sering kalian terpapar model soal jenis begini, kalian akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Nggak usah bingung. Tenang aja. Masih ada waktu. Bismillah. Bisa, bisa. Bisa, pasti bisa. Nah ini nih yang kayak bilang. Nih ya, coba ya. Jadi ini hubungannya, beberapa soal itu ada yang hubungannya horizontal, ada yang hubungannya vertikal ya Dek bacanya. Jadi bisa aja ke sini Kak, iya. Bisa aja ke sini Kak, iya bisa. Kami coba yang ke arah searah dengan sumbu X dulu ya. Ini ceritanya dicoba ya Dek ya. Apakah dia mempertahankan pola? Kelihatan nggak polanya Dek? 5, 4, 8, 3, 6. Coba, siapa yang udah nemu? Boleh kali dibagi. Ada yang nemu polanya nggak? Coba. Yang betul-betul bisa diterapin untuk dua kotak itu. Kayu yang ambil yang searah sumbu X ya. Cobain ya. Kalau begini nih. 5 dikali 8. Berapa, Dek? 40 ya? 40 dikurangi 4. Berapa, Dek? 36 ya? Nah, kita coba pola modelnya begitu. Iya. Oh ya udah tuh, udah pintar semua tuh. Masya Allah. Itu juga begitu. 7 kali 9. Betul. Jadi 7 dikali 9. Berapa 7 kali 9? 63. Benar ya? 63 dikurangin 11. Berapa, Dek? 52. Oh, ternyata bertahan polanya. Berarti polanya begitu. Berarti kita punya yang terakhir adalah 6 dikali 3 dikurangin tanda tanya. Hasilnya adalah 15. Gampang ya ini mah ya. Sip, mantap. Yes. 6 kali 3, 18. 18 dikurangin sesuatu gitu ya, Dek ya. Hasilnya adalah 15. Tentu saja sesuatunya itu adalah 3. Betul. Tuh.
Coba kayak baca chatnya. Sip. Belum tentu, Dek. Belum tentu. Jadi ini kebetulan aja. Jadi memang ini kami cari pola yang sesuai untuk kolom 1 sama kolom 2. Seumpama nih kalian nanti nemu pola lain, Kak, aku nemu polanya yang ke bawah, 5, 7 sama 6. Boleh, Dek. Selama dia juga bisa diterapkan untuk 8, 9, 3, nggak apa-apa. Ngerti ya maksudnya Kak Wi ya? Nggak, belum tentu. Amin. Belum tentu yang tengah adalah pengurang, Dek, nggak selalu, nggak selalu. Ini kebetulan aja mungkin ya. Tapi untuk polanya harus bertahan memang ya, maksudnya bertahan itu adalah pola ini pengali si angka pertama dikali dengan angka yang ketiga, dikurangin angka yang kedua, hasilnya adalah kolom keempat, kayak gitu. Jadi pertama dikali yang ketiga dikurangin kedua, hasilnya adalah yang keempat. Itu harus selalu begitu. Soal kayak gini baik dikerjakan di awal. Siapa tahu dia gampang, ya. Triknya adalah kalian harus sering-sering latihan soal begini. Dia percaya Kayu ya, jadi benar-benar harus sering-sering latihan. Kayu pun ini nggak instan, maksudnya mendapatkan sekali lihat gitu ya. Jarang banget yang ada yang ngacak kayak eh ada yang ngacak, ada yang tiba apa pakai angka dari luar gitu deh. Tapi semuanya dipakein angka dari luar gitu. Paham nggak maksudnya Kawi? Jadi nggak ada tuh tulisan angka seumpama angka 2 atau 3, tapi tiba-tiba nanti di perhitungan itu ada semuanya dikali 2, semuanya dikali 2, semuanya dikali 2 gitu deh. Jadi nggak selalu memang. Kalau kalian udah terbiasa dengan pola begini, nanti lebih mudah deh menemukan polanya. Jawabannya selalu kolom 4, nggak selalu deh. Nggak selalu, ini kebetulan di kolom keempat. Nah, materinya ini adalah pola bilangan dan numerik. Pola bilangan dan numerik ya. Pola bilangan dan numerik, kalau kalian nggak salah. Pola bilangan dan numerik ini. Jadi sering-sering kalian coba untuk yang siswa NF ya. Coba lihat di modul digital, itu ada tuh di penalaran umum, ada soal latihan untuk pola bilangan. Nggak ada waktunya, seingat Kak Iwi. Kalau TPM kan ada waktunya. Kalau yang di modul digital di penalaran umum, kalian itu nggak ada waktunya. Coba aja dikerjain. Sering-sering terpapar memang, Dek. Soal begini. Nanti kalian akan lebih mudah menemukan polanya. Terus jawabannya ketemu 2 pilihan gimana? Kalau polanya sama, kemungkinan 2 pilihan nggak ada. Ya, Dek. Kemungkinan ya. Kalau polanya sama, itu nggak ada kemungkinan ada 2 pilihan jawaban biasanya ya. Kalau polanya sama dan bertahan untuk semua kolom gitu ya, harusnya jawabannya cuma 1. Kayak belum pernah sih nemu jawaban sampai 2. Yang untuk pola begini ya, yang kotak-kotak begini ya. Tapi kalau memang nanti ketemu sampai ada 2, jadi pakai pola yang begini satunya +5 +5 +5 bener, terus dikali 2 kali 2 kali 2 juga bener, berarti jawabannya ada 2 memang. Itu maksudnya kan? Atau mungkin esai kali ya. Apa pernah terjadi Kak di NF? Di NF pernah jawaban 2. Memang ada jawaban 2. Jawabannya ada 2. Cuman semoga nanti di UTBK enggak. Kalau pernah, pernah. Lah ini juga pas melihat ini, apa yang ada di pikiran kalian? Boleh ngitung. Cuman kami nggak saranin ya. Kelihatan nggak sih Dek kalau ini A ke Z, A sama Z ini dia berhadapan? Kelihatan nggak kalau dia berhadapan? Kelihatan kan? Maka dari situ kami langsung mikirnya, oh ini berhadapan. Di udah puyeng langsung. Oke sip, mantap. Ya kan? Jadi kelihatan ya kalau dia tuh ternyata berseberangan. Ternyata A itu pasangannya masih Z. Maka dari sini nanti kalau kalian nggak mau ngitung seperti Kawi ya nggak mau ngitung, maka coba aja bikin kotaknya. Kalau Kawi kayak bikin kotaknya deh. Modul digital buka SIP, modul digital terus penalaran umum buka di situ tuh. Tuh deh begini. Jadi A pasangannya sama Z. Hati-hati ya. Kalau awalnya kalian menemukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, terus bawahnya A itu N, berarti salah. Salah posisi. Salah posisi ya. Berarti ditukar posisinya. Tuh, jadi N-nya di bawahnya M.
Kalau M-nya di bawahnya N, kita bisa dapat tuh A hubungannya sama Z lah. Kan kita premis pertama itu yang kita pikirin. Ternyata A itu berhubungan sama si Z. Ya kan? Dia berseberangan sama si Z ya. Kita lihat apakah yang lain. Ya, ini ada namanya sandi ini, Dek. Nah, apakah yang lain itu juga bisa mempertahankan pola begitu? Kita coba ya, Dek. Kalau A sama Z. Nih ya. Jadi A ternyata adalah sama Z. A sama Z. Kita coba yang berhadapan. F sama siapa, Dek? F. Hadapannya sama siapa? Sama U, betul nggak? Kalau F itu sama U. Oh betul Kak, tuh ya kan? Paham nggak maksudnya Kak Wi? M ternyata pasangannya sama N, tuh kan berarti pasangan kan? Tuh, depan bawahnya M adalah N. Lah berarti sekarang kita cari V sama tanda tanya. Bawahnya V apa D atau atasnya V? Oh yang E, berarti jawabannya adalah cicak. Tuh, gimana? Iya. Heeh. Eh, gimana? Sama Eka. Iya, betul. Nggak harus. Nggak harus hafal sandi, Dek. Nggak harus. Banyak banget tuh kalau mau sandi. Kecuali kalau kalian tertarik masuk ke badan sandi negara ya, ada kan? Maka kalian akan belajar sandi. Nama-nama sandinya banyak banget gitu ya. Bukan kebalikan kali ya. Apa pasangan ya? Setelah di Gak maksud oh ini, tunggu nih, lihatin ya, Dek ya. Kalau kami lihat begini nih lihat nih ya. Jadi kan abjad itu ada berapa toh? 26 kan? Ya nggak? Ada 26 kan? Kalau kita potong separuh kan berarti 13 kan? Simetris. Maunya kami yang simetris. Karena ini kan A di awal. Abjad A di awal. Ternyata ketemu sama Z di akhir. Berarti kan mereka pasti ada hubungan ditekuk kan? Istilahnya simetris. Ya nggak? Paham nggak maksudnya kami? Lah nekuknya itu kan kalian bisa aja habis A, B, C, D dan seterusnya gini sampai M. Lalu kalian ke sini kan N. Bisa aja Kak, bisa. M, N, O, P, Q gini kan. Tapi jadinya A pasangannya bukan sama Z. Tapi A sama siapa di sini? Sama N. Z-nya malah nanti sama M lah. Karena yang terjadi adalah A itu pasangannya sama Z. Maka angkanya abjadnya kita tekuk seperti ini tuh, kita potong dua seperti ini, jadi M habis M N-nya di bawahnya. Apakah mungkin Kak M-nya nanti habis gitu N-nya di bawahnya A? Mungkin aja, cuman dalam hal ini untuk sandi yang ini, untuk menyelesaikan sandi ini itu A pasangannya sama Z, berarti N-nya pasti di bawahnya M. Yang kami sering temuin adalah seperti ini sih Dek, ada juga yang N-nya di bawah A Kak. Ada, pernah, tapi yang sering adalah begini. Gimana? Maksudnya ZY itu jadi dia muternya ke sini, Dek. Jadi habis A, B, C, D diurut nih ya, abjad. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Lalu bawahnya N. N, O, langsung diurutin ke kiri. Biasa aja. Ya, karena yang kami ambil adalah yang pertama. A pasangannya sama Z. Lalu kami cek lagi F. F ternyata benar tuh. Oh, bawahnya F adalah U. Berarti pasangannya F adalah U. Dan benar tuh. Di sini F memang berhadapan sama U. Tuh. Berarti pola yang kami tuliskan ini berarti betul. Gimana? Enggak kepikiran Kak sampai sini gitu. Itu enggak? Kak maaf Pak. Sebentar. Enggak. Contoh soalnya enggak begini semua. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Ya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Iya. Kita ini huruf yang saling apa Kak biar mudah. Kalau model begini yang berhadapan, berapa persen kemiripannya Kak? Deh kalau persen kami nggak bisa ngomong berapa persen ya. Belum bisa ngomong berapa persen. Ya lanjut next. Kami nggak bisa ngomong berapa persen. Cuman ya semoga semakin sering kalian terpapar dengan model-model soal begini, kalian semakin cepat ngerjainnya. Karena nggak mungkin ada pola yang sama persis ya, Dek. Ya, ya bisa juga susun ya, betul. Itu juga begitu penyelesaiannya sama ya. Kalian boleh pakai begini, sandi yang pakai begini, atau kalian bisa
Bisa yang M-nya nanti di atasnya N atau A yang di atasnya N. Ya, ya kayak begitu. Jadi Tangerang, jadi apa? Iya begitu betul. Baik, iya oke sip. Gitu ya. Lanjut ya, Dek. Lanjut. Mana yang berbeda? Ini kalau kita lihat berbeda kelihatan nggak, Dek, mana yang berbeda? Kalau kita baca dari kiri. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kalau kita baca dari kanan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sama nggak, Dek? Dari kiri atau kanan? Sama kan? Apa yang beda berarti? Ah, betul. Ya. Jadi dibaca dari kiri dan kanan sama untuk kata maupun angka itu kita sebut sebagai bilangan atau kata palindrom ya, Dek, ya. Biar kalian nggak kaget aja, kayak kasih namanya aja. Di pengetahuan aja, apakah akan keluar Kak? Ya nggak akan ditanyain apakah ini palindrom. Cuman dia dibaca dari ke kiri maupun kanan itu sama, itu namanya adalah bilangan palindrom. Iya betul tuh, betul semua udahan. Yang berbeda adalah yang B ya. Habis 8, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8. Salah. Ini habis 8, 9. Ini 8, 8 lagi. Nah, ya. Atau enggak simetris gitu ya. Maka ini yang berbeda. Kelihatan ya, Dek? Yang lainnya dibaca dari kiri maupun kanan sama semua. Untuk kalimat juga begitu, Kak? Iya, untuk kalimat juga begitu. Kalimat juga begitu. Mm-mm. Oke? Oke. Ini palindrom juga, tapi kata-kata. Kata-kata. Nih ya, ini juga palindrom juga. Mana deh yang beda? Which one yang berbeda? Betul. Fikir berbeda ya. Kita baca dari kiri fikir, kita baca dari kanan rikif. Yang lainnya kan kapak dari kiri, dari kanan juga kapak. Malam dari kiri, dari kanan juga malam. Minim, minim. Rotor, rotor. Fikir yang enggak? Ya enggak? Udah bisa semua ini. Tuh udah gampang ya, Dek. Gampang. Sip. Dek. Iya, Masya Allah, ada yang dari UNER. Saya sendiri kalau ingat UNER gitu ingat kampusnya kami yang dulu. Kayak sendiri dari TS ya, Dek. Tetanggaan nama UNER. Insya Allah. Ada yang mau ke UNER. Nah, yuk. Ada pertanyaan untuk yang apa ini? Eh, Pola bilangan sama numerik. Ada masalah nggak? Alhamdulillah paham. Bismillah. Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Lulus. Bisa. Bisa. Bismillah. Insya Allah paham. Oke sip. Kalau udah paham kita lanjut ya ke penalaran umum yang bagian penarikan kesimpulan. Kualitas kesimpulan, penarikan kesimpulan, lalu apa ini ya? Kualitas kesimpulan pasti salah, mungkin benar, termasuk dalam kualitas ya. Kan ada kata-kata pasti benar. Kalau pasti benar nggak ada kemungkinan salah ya. Jadi jawaban itu pasti benar nggak ada kemungkinan salah. Mungkin benar, bisa salah, tapi yang lainnya pasti salah. Kalau pasti salah, satu jawaban pasti salah, tidak ada kemungkinan benar. Jawaban yang lain itu bisa benar, bisa salah, atau pasti benar. Jadi ya. Jadi dilihatnya itu sama tetangganya juga. Jadi nggak, ya, iya betul. Bikin OVT, ya, aduh overthinking ya. Coba kita lihat ya, Dek ya, yang pasti salah. Biasanya kan kalau mencari kesalahan ini gampang nih ya. Ya nggak sih? Nyari yang salah nih gampang nih, coba. Yang A, itu ada ini adalah teksnya. Teksnya adalah itu B A B. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat ya. Buah dengan tingkat kalori tertinggi adalah durian. Kata-katanya apa di teks? Kata-katanya adalah durian termasuk buah yang tinggi kalori. Apakah tertinggi? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak ya, Dik ya. Bisa iya, bisa tidak. Apakah tertinggi? Bisa iya, tapi bisa juga tidak. Karena kita di sini nggak diberi pembanding, maka kita tidak bisa menentukan dia pasti atau tidak. Jadi ini bisa iya, mungkin ya, Dek. Jadi ini mungkin ya, Dek, mungkin benar. Bisa iya, bisa tidak. Kan cuma dikatakan durian itu kalorinya tinggi. Apakah tertinggi? Bisa iya, tapi bisa juga tidak. Karena kita tidak ada pembanding dengan buah lainnya, maka kita nggak bisa menentukannya. Ngerti? Kenapa jawaban A salah? Maksudnya bukan jawabannya. Karena jawabannya dia mungkin benar.
Buah durian tidak mengandung nutrisi dan kalori yang cukup. Kita lihat ya, Dek ya, kata-katanya. Di sini jelas-jelas dikatakan buah durian diketahui mengandung nutrisi. Kenapa berjawaban aja? Nih, diketahui mengandung nutrisi. Tuh. Berarti kalau dikatakan tidak mengandung nutrisi, benar apa salah? Salah, karena dikatakan di soal dia mengandung nutrisi. Terus kalorinya cukup dari kata-kata manakah? Ini dikatakan tinggi kalori. Kalau dikatakan kalori cukup, tinggi itu cukup atau enggak, Dek? Cukup. Yang jelas enggak kurang. Paham enggak? Kalau kita mengatakan dia tinggi kalori, berarti apakah kalorinya kurang? Tidak. Tapi apakah cukup? Ya bisa cukup, bisa berlebihan kan kata-katanya tinggi. Tapi yang jelas kata-kata mengandung nutrisi dengan tidak mengandung nutrisi itu udah pasti salah. Ngerti? Ya. Heeh. Terus yang C, gula dari skala ini dari sini deh, ini kalau mau ngitung nih ya. 3 durian, jadi kata-katanya adalah 3 durian itu adalah setara dengan separuh minuman, separuh kaleng minuman cola, setengah kaleng. Berarti kalau duriannya ada 6 ya berarti 1 kaleng. Tuh, gitu. Gula darah meningkat setelah mengkonsumsi buah durian. Bisa iya, bisa tidak. Ya, kenapa? Karena ada kata-katanya adalah penderita diabetes cukup makan 1 sampai 2 butir. Kenapa? Karena penderita diabetes gula darahnya udah tinggi, begitu dia makan durian bisa jadi makin tinggi. Gitu. Gimana? Jawaban F nggak ada tuh, Dek. Semangat. Makan buah durian akan berakibat diabetes. Nggak bisa dipastikan, tapi juga nggak bisa disalahin. Ya kan? Karena kata-katanya tadi penderita diabetes sebaiknya cukup makan 1 atau 2 butir. Maka bisa jadi sih dia bisa menyebabkan diabetes kalau konsumsi duriannya tiap hari gitu ya. Terus kali konsumsi itu sampai 3 butir durian gitu ya. Maka udah pasti diabetes kali itu mah. Ya. Jadi ini bisa iya bisa tidak. Makanya yang di sini yang pasti salah itu adalah betul. Iya, Dek. Kenapa? Karena kalau kita mencari yang pasti salah, itu berarti kalian cari jawaban yang nggak ada kemungkinan benar dan ada di soal gitu ya. Benar-benar bertentangan atau melawan soal, namanya pasti salah ya kan? Dan dia nggak ada kemungkinan benar. Kalau masih ada kemungkinan dia bisa benar, maka dia jatuhnya ke mungkin benar. Mungkin benar. Ya, gitu. Iya, kalau ini harus dilihat apa jawaban lainnya juga. Karena kan kita mencari yang pasti salah nggak ada kemungkinan benar. Sebenarnya kalau kalian udah yakin nih, kau udah yakin jawabannya B, lainnya nggak usah dicek udah. Ya, karena kan kata-kata mungkin ya semuanya mungkin. Tapi yang pasti salah dan nggak ada kemungkinan benar ya itu udah jawabannya. Kayak gitu. Kalau kalian yakin boleh di skip apa eliminasi, tahap eliminasi tuh boleh di skip. File soalnya di share nggak? Nanti kayak tanyain ya ke Kak Redia boleh di share apa enggak. Tapi yang jelas nanti kayak simpenin buat kalian yang ini. Jadi kalau pasti salah itu yang bertentangan iya, bertentangan dengan yang ada di teks. Dan jangan merupakan asumsi atau mungkin kalau masih ada kemungkinan benar maka dia nggak pasti salah, Dek. Ini kan jelas-jelas salah ya. Buah durian diketahui mengandung nutrisi. Katanya opsi B adalah tidak mengandung nutrisi. Ini udah jelas-jelas bertentangan. Kayak gitu. Ini mah kelihatan sih ya yang ini. Gitu gimana? Kayak misalnya benar aja yang lainnya pasti salah. Jawaban benar aja kan? Pasti benar biasanya sih, Dek. Kalau kualitas kesimpulan yang pasti benar sesuai modus ponen sama tolens. Nanti kayak jelasin habis ini. Kita nanti ada. Yang ini nggak ada masalah. Pasti salah. Gampang ya, nyari pasti salah. Yang agak susah itu adalah mencari kemungkinan. Mungkin benar. Ya, baca soal sama opsinya dulu. Ini lebih cepet. Mm-mm. Dan karena ini dulunya dan ini karena ini deket banget sama bahasa Indonesia, maka kata-katanya juga jangan sampai bermakna lain ya, Dek. Jadi kalau di atas gitu kata-katanya dia cenderung meningkatkan, cenderung meningkatkan. Maka kalau di bawah pilihan opsinya adalah pasti gitu ya, dapat meningkatkan, nggak ada kata-kata cenderung atau kemungkinan, maka salah juga ya. Jadi kalian tidak boleh merubah makna, tidak boleh merubah makna ya. Kalimatnya boleh berbeda, tapi maknanya nggak boleh berbeda. Ini deket banget sama bahasa Indonesia emang. Siap Kak, paham sip, mantap. Kalau misalnya mungkin benar,
Mungkin benar ya. Kemungkinan jawaban bisa ada 2 gitu, Kak. Kalau di NF belum pernah. Gitu kali ya kata-katanya. Heeh. Selama Kayu ngajar di NF belum. Nah, ini coba ya, coba ini. Ini apa nih? Oh, pasti benar. Kalau pasti benar berarti tidak ada kemungkinan salah, Dek. Ya, pasti benar nggak ada kemungkinan salah. Selesaikan lebih cepat induktif sama deduktif sih. Setelah itu baru kuantitatif. Memang, ya. Apalagi kalau kalian udah terbiasa baca cepet gitu ya. Kalian baca ini cepet gitu ya. Itu malah lebih cepat lagi, Dek. Jadi ini kemampuan membaca cepat dan kemampuan mencari makna. Lebih cepat kalau kalian baca kalian cepet ya. Itu lebih cepat menyelesaikan model-model soal penalaran induktif sama deduktif begini. Kita coba ya ini ya. Mana yang pasti benar? Seorang pakar tanam menyatakan kata-katanya adalah pohon teram besi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak CO2. Kata-katanya adalah yang dapat menyerap nih, salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon teram besi. Tidak dikatakan ukuran pertama. Dia tidak mengatakan ukuran sama sekali. Ya, jadi apakah yang kecil itu tidak menyerap gitu ya? Oke, sip. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah yang kecil itu tidak menyerap, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum pasti. Belum pasti benar maksudnya. Ya. Terus kata-katanya lagi yang B, polusi udara akan menurun jika banyak pohon terembesi ditanam. Kita lihat ya. Tadi kan kata-katanya pohon penyerap polutan adalah pohon terembesi karena memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah polutan yang menyebabkan polusi udara. Berarti kalau banyak pohon terembesi yang ditanam, akibatnya yang menyerap CO2 makin iya betul. Betul, Dek. Iya betul. Masya Allah. Ya udah, kayak ngomong, "Iya udah betul, bener B." Pinter, mantap, sip. Ya, terdapat pohon selain terembesi, tidak disebutkan di atas. Jadi kemungkinan ini bisa iya, bisa tidak. Kan kata-katanya di sini adalah salah satu, bukan satu-satunya, ya Dek ya. Kalau dia ngomong salah satunya, berarti tidak terdapat pohon selain terembesi yang bisa menyerap polutan. Tapi karena kata-katanya ada salah satu, maka bisa aja pohon lain ada Kak, ya bisa aja. Jadi kalau terdapat pohon selain terembesi ini bisa aja. Karena kan di atas juga disebutin dia adalah salah satu, gitu ya. Semua pohon memiliki ukuran. Pokoknya kalau ada kata-kata semua tidak ada kayak gitu-gitu itu biasanya yang pasti-pasti gitu deh. Biasanya kemungkinan salah. Ya, semua pohon yang efektif memiliki ukuran yang besar. Ini kebetulan term besinya biasanya ukurannya besar. Kayak gitu aja. Udara akan menjadi lebih panas jika tidak ada pohon term besi. Bisa ya, bisa tidak. Kan dia cuma dikatakan salah satu penyerap polutan. Walaupun nggak ada term besi, tapi kalau pohon lainnya ada dan bisa menyerap CO2 ya mungkin bisa aja. Efeknya sama sama term besi. Jadi itu masih bisa aja gitu ya. Tapi yang pasti benar adalah polusi akan menurun. Jadi pohon efektif menyerap polutan, polutan yang menyebabkan polusi. Semakin banyak pohon pasti akan menyerap semakin banyak polutan. Artinya semakin turun polusi udara. Lah di sini dia menghubungkannya dengan pohon term besi. Biasanya, Dek. Ya, biasanya. Pokoknya atau hanya gitu ya. Kata-katanya hanya gitu ya. Itu juga biasanya salah. Tidak ada selain ini gitu. Pokoknya yang ekstrim banget gitu biasanya salah, Dek. Iya betul. Yes. Kayak yang ngajarin ini nih. Nah, jangan-jangan. Iya, jadi kata-kata ekstrim itu enggak. Jangan dipakai. Jadi hanya tidak ada selain dia gitu ya. Itu biasanya kemungkinannya kecil sekali jawabannya, ya. Oke, lanjut nah ya. Ini itu deh, jadi kayak kata semua, artinya dia meniadakan kemungkinan lain. Tidak ada, dia meniadakan kemungkinan lain. Itu biasanya biasanya enggak. Jadi ya biasanya. Cuman kalau kalian untuk meyakinkan boleh dieliminasi. Ini adalah bacaannya ya deh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Masya Allah betul. Ya ini kami juga mengakui kalau ini panjang sekali. Tapi nggak apa-apa tenang aja. Ya kita mulai lah ya. Let's get into it lah ya. Nggak usah dipikirin panjang pendeknya. Nah. Berdasarkan paragraf pertama ini Kak tuliskan ulang paragraf pertamanya ini. Simpulan yang paling tepat deh lihat dulu. Lihat dulu pilihan jawabannya dia semuanya bicara mengenai menaikkan suku bunga, krisis ekonomi. Kalian lihatlah di bawah.
di bacaan. Mana yang kata-kata ada krisis ekonomi, terus menaikkan suku bunga. Yang ini nih ya. Nih, sebagian bank sentral, semua bank sentral memprediksi terjadinya krisis ekonomi. Ya, sebagian bank sentral menaikkan suku bunga acuan. Ini kalau kalian masih ingat, dia berhubungan dengan kuantor. Iya, kuantor ya. Ini adalah kuantor itu adalah penanda ya. Sebagian adalah penanda partikular. Jadi ada aturannya ya. Kalian boleh hafalin, boleh kalian pahamkan. Jadi kalau premisnya itu terdiri dari semua premisnya, premis 1, 2, premis 1, 2 gitu ya. Premis 1, premis 2, dua-duanya adalah universal. Universal ya. Maka kesimpulan bisa partikular, bisa universal. Universal itu adalah semua yang mengandung kata semua. Tuh, seluruh. Lalu tidak ada juga merupakan universal itu semuanya tanpa meninggalkan satupun, nggak ada yang dikecualikan. Semua siswa pakai seragam. Ada nggak deh yang nggak pakai seragam? Nggak ada. Paham nggak maksudnya Kawi? Jadi itu maksudnya universal. Sedangkan partikular itu ada yang tidak termasuk. Dia biasanya ditandai dengan kata-kata sebagian. Ada beberapa gitu ya Dek ya. Lah aturan pengambilan kesimpulan adalah kalau dia universal, kesimpulan bisa partikular, bisa universal. Ya Dek ya. Kalau dua-duanya universal, kesimpulannya bisa partikular, depannya bisa universal. Tapi kalau premis satu adalah premis partikular, sedangkan premis yang kedua adalah premis universal, maka kesimpulan pasti partikular. Pasti. Ya. Kalau dua-duanya partikular, Kak, nggak bisa diambil kesimpulan. Dua-duanya partikular, nggak bisa diambil kesimpulan. Beberapa siswa pakai seragam, beberapa siswa pakai dasi. Apakah bisa diambil kesimpulan, Dek? Kita nggak tahu beberapa yang pakai seragam dengan beberapa yang pakai dasi ini apakah sama, apakah tidak. Jadi nggak bisa. Tidak bisa diambil kesimpulan. Tidak ada kesimpulannya. Sama-sama partikular nggak ada kesimpulannya, Dek ya. Jadi salah satu harus universal. Ya, oke. Gitu ya. Jadi itu adalah kesimpulannya, aturannya. Kalau dia positif, maka kesimpulannya positif. Kalau ada premis negatif, maka dia negatif. Ya, ya, betul begitu. Ada partikular, ada itu partikular ya, Dek. Kalau universal itu dia kata-katanya semua. Tunggu. eh Sebentar, oke. Semua bank sentral memprediksi terjadinya krisis ekonomi. Semua bank sentral memprediksi krisis ekonomi. Sebagian dari semua ini menaikkan suku bunga. Berarti apa, Dek? Kesimpulannya berarti sebagian kan? Berarti yang semua udah pasti salah. Udah pasti ya, nggak usah dipertanyakan lagi ya. Semua pasti salah, semua pasti salah. Yang sebagian masuk dalam yang keseluruhan. Berarti beberapa atau sebagian bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan ini juga memprediksi terjadinya krisis ekonomi. Jadi hubungannya adalah bukan hubungan sebab akibat ya, Dek. Paham nggak maksudnya, Kawi? Iya. Jadi kalian coba bentar. Sebentar. Tunggu. Ada itu partikular. Dia yang itu kenapa salah? Karena dia hubungannya sebab akibat di situ. Sedangkan di sini kan kita nggak ngomong sebab akibat ya. Semua bank, jadi kalau kalian ambil di diagram Venn itu yang gedean. Semua bank memprediksi terjadinya krisis. Lalu dari semua ini sebagiannya menaikkan suku bunga. Artinya apa? Berarti sebagian yang menaikkan suku bunga ini kan juga memprediksi terjadinya krisis ekonomi. Paham nggak? Berarti jawabannya apa? Yang B ya? Ya nggak? Siapa yang bingung? Coba. Oke, sip. Yes. Nah, betul. Begitu. Sip. Begitu. Coba ada lagi yang nanya. Paham, Kak? Oke, sip. Mantap. Sip. Lanjut ya. Oke. Tadi apa aja yang masuk ke buat partikularnya balik lagi ke ya. Ya, jadi partikular masuk ke universal. Yes. D ini tidak ya. Sampai jam let me see, sampai jam 9. D jadi
Kalau dia bukan premis negatif, jadi nggak boleh ada kata-kata negatif. Kan dari kalimatnya nggak ada satu pun yang menunjukkan negatif kan? Nah berarti ada dong Kak yang tidak. Iya, tapi kita nggak peduli. Yang kita ambil adalah sebagian menaikkan suku bunga. Semuanya memprediksi, semua memprediksi sebagian dari semua ini menaikkan suku bunga. Itu yang kita ambil kesimpulan. Yang implikasi dari kata-kata ini nggak usah dipikirin. Jadi dan plus karena ini semua kan premisnya premis positif ya Dek. Nggak ada kata-kata negatif di situ. Ya, maka dia jatuhnya pasti positif. Gimana? Kalau universal loginya bisa Dek. Jadi kalau universal, premisnya universal sama premis universal, premisnya, maka kesimpulannya boleh universal, boleh partikular. Boleh universal, boleh partikular. Yang nggak boleh itu adalah sama-sama partikular. Itu nggak ada kesimpulannya. Ya, iya, yang nggak bisa yang partikular. Kayak tadi yang kayak bilang, beberapa siswa pakai seragam, beberapa siswa pakai dasi. Apakah kita yakin? Hakul yakin gitu ya. Yang pakai seragam sama yang pakai dasi ini sama siswanya beberapanya. Nggak tahu. Paham nggak maksudnya Kak? Tapi kalau semua sama semua kan berarti artinya tidak ada yang dikecualikan. Berarti kalau kita mau ambil kesimpulan semua pun benar, kita ambil kesimpulan beberapa pun nggak ada masalah. Hati-hati dengan kata-kata negatif dinegatifkan ya Dek ya. Kayak tidak ada lalu ada bukan. Tidak ada gitu ya Dek. Tidak ada penyakit yang bukan. Seumpama yang bukan zoonosis. Ini jatuhnya positif apa negatif Dek? Pertanyaannya Kawi. Positif apa negatif Dek? Sip. Positif apa negatif? Tidak ada terus ada kata bukan. Positif. Berarti kalau kita mau jadikan positif, semua penyakit semua penyakit zoonosis. Tidak ada penyakit yang bukan zoonosis. Artinya apa? Semua penyakit adalah zoonosis. Ya nggak? Hati-hati ya. Jadi belum tentu kan ada kata-kata tidak ada gitu langsung tiba-tiba. Iya. Yang jawab kan bahasa apa? Iya lanjut satu lagi. Oke sip. Iya sabar. Nggak apa-apa. Kalian diskusi memanas pun nggak apa-apa kalau kalian masih diskusi yang mengenai ini. Nggak ada masalah ya berarti ya. Nggak ada masalah ya ini ya. Oke nggak ada. Yuk lanjut. Nomor 12. Sebentar. Wait. Ini. Tenang. Nomor 12. Berarti yang ini. Tunggu. Jadi pertanyaannya adalah begini dek katanya tadi. Ya. Berdasarkan paragraf pertama, simpulan yang paling tepat adalah paragraf pertama tadi. Tetap yang diminta adalah paragraf pertama yang ini. Nah, kesimpulannya paling akhir ya. Kita ngambil kesimpulan mah paling akhir ya. Ini kan paragraf pertama. Kayak ambil yang paling akhir. Ini kayaknya sisi logisme kita lihat ya. Kebijakan mengatakan ini mana kata-katanya. Pihaknya mengatakan akan terjadi krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi akibat dari kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral. Dek, mana yang penyebab? Mana yang akibat? Mana yang penyebab? Mana yang jadi akibat, Dek? Penyebabnya apa? Kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral, ya nggak? Jika dilakukan kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral, maka akan terjadi krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi, gitu kan? Ya nggak? Lalu setelah itu kalimat yang berikutnya, jika terjadi krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi, akan berimplikasi terjadinya pada resesi ekonomi di tahun depan, ya nggak? Tuh, ini kalimat yang berikutnya, ya. Jadi jika kayak tulis nggak sih? Ini adalah masuknya adalah silogisme ya, Dek ya. Oh, kayak nggak tulis. Oke. Nih, jadi masuknya adalah silogisme. Jika nih ya, jika ada kebijakan pengetatan gitu ya, Dek ya. Yang sama dicoret ya, Dek. Jika terjadi kebijakan pengetatan, apa yang terjadi? Krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Nah, setelah itu studi dari Bank Dunia menilai krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi akan berimplikasi. Berarti kan ini penyebabnya. Akibatnya apa? Terjadinya resesi ekonomi di tahun depan. Jadi jika terjadi krisis pasar
krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Sama persis loh kata-katanya, ya nggak sih? Akan berimplikasi terjadinya resesi ekonomi. Terjadi resesi di tahun depan. Ini harus ada ya dek kata-kata ini. Jadi kebijakan oleh bank sentral, terjadi kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral menyebabkan krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Lah, jika ada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi, maka akan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, kesimpulannya apa, Dek? Jika terjadi kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan menyebabkan terjadi resesi ekonomi di tahun depan. Jadi yang mana Dek jawabannya? Kecepatan. Jadi yang mana? Which one? Cek, kalian udah pada jawab. Ayo coba lihat. Kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan berakibat resesi ekonomi di tahun depan. Jadi jawabannya apa? Coba yang lain. Oke, sip. Yes, mantap. Betul. Iya, tuh. Gampang kan? Gitu aja. Kenapa ini salah, Kak? Dari negara maju, salah. Tadi yang mengetatkan moneter adalah bank sentral. Kebijakan bank sentral akan diakibatkan kebalik ya. Yang menyebabkan adalah kebijakan, akibatnya adalah resesi ekonomi tahun depan. Tidak akan, nggak boleh ada kata-kata tidak akan. Premisnya tadi tidak ada premis negatif. Pengetatan tidak akan, bukan juga. Jadi salah juga ya, ini yang bikin salah ya, ini bikin salah. Ini kebalik. Ini salah negara majunya. Udah gitu doang. Gimana, Dek? Iya betul. Ya, PQR hanya simbol rumus aja. Boleh diganti dengan apapun yang kalian ini. Masya Allah. Ya, kalimat PQR itu adalah kalimat yang berbeda. Itu aja sih paling yang perlu kalian pahamin. Lalu kalau mau pakai silogisme, ponentolens itu hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Tidak selalu jika maka, sehingga, atau maka, menyebabkan, akibatnya, itu pun adalah sebab akibat. Yang perlu kalian temukan terlebih dahulu adalah apa penyebabnya, apa akibatnya. Itu yang perlu ditemukan lebih dahulu. Hubungannya harus sebab akibat ya, Dek. Nanggung kan sampai 15. Oke, baik. Biasanya ya, Dek, kesimpulan itu kan kalau nggak di akhir ya di awal. Jarang deh ada kesimpulan di awal. Nanti kayak dimarahin sama Kak Redia. Sip. Penjelasan di layar sama di komen ya, sip. Dek. Multitasking ya kan? Oke, baik. 12. Tanggung ya. Tanggungnya sampai 30 aja gimana? Tanggung. Enggak ya, Dek. Iya, kalau untuk silogisme hanya ini yang bisa dicoret. Kalau kita ngapalinnya saha ya, yang sama dihapus. Saha, yang sama dihapus. Nanti ada lagi kan ya, yang satu lagi. Sebenarnya kan dasarnya itu ada 3 ya, Dek ya. Modus ponen, modus tolen, sama silogisme ini. Masih ingat nggak? Kalau modus ponen yang jika P maka Q. Lalu kalimatnya P, maka kesimpulannya apa? Q. Yang sama dicoret kan, sama hilang, sama hapus gitu ya, boleh lah. Jika P maka Q. Satu lagi modus tolen. Negasi Q. Negasi adalah ingkaran ya. Kadang kebalikan tapi nggak selalu kebalikan. Kesimpulannya adalah negasi P. Yang sama kita coret. Tuh. Gitu Dek. Ngapalinnya begitu. Gimana? 30 gas. Gak ready ya. Paham. Lanjut. Satu lagi kali ya. Boleh. Berdasarkan paragraf kedua, jika dunia tidak mengalami resesi di tahun 2023, simpulan yang paling tepat adalah, nih kami ambil dari paragraf kedua ya kata-katanya, dunia tidak mengalami resesi kata-katanya ya, tidak mengalami resesi di tahun berikutnya. Mari kita lihat, ini kalimatnya di sini. Resesi berarti ini ya Dek ya, maka dunia pasti mengalami resesi ini ya. Nih ya, apa kata-katanya? Penyebabnya apa? Kalau di bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka, ini kan sebab akibat kan? Maka apa yang jadi penyebabnya? Ini termasuk modus tollens ya, Dek ya. Karena kan tadi dikatakan adalah tidak. Jadi ini, bank sentral melakukan peningkatan suku bunga secara ekstrim dan bersama-sama, kata-katanya penyebabnya, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Pertanyaannya apa tadi? Dunia tidak mengalami resesi di tahun 2023. Nah kan ya Dek. Jadi yang biru ini P.
Yang merah ini Ki. Lah ternyata ini yang diminta ini di sini dunia tidak resesi. Kan tadi kata-katanya dunia pasti resesi. Ya kan? Berarti kalau tidak resesi berarti apa? Ingkarannya kan? Negasi Ki. Tuh, berarti kesimpulannya apa, Dek? Negasi P. Berarti tidak. Bank sentral tidak melakukan peningkatan. Itu jawabannya. Ya nggak? Berarti jawabannya apa? Bank sentral tidak melakukan. Kecepatan. Lah. Mana? Which one? Nah, bank sentral seluruh dunia tidak melakukan. Betul nggak? Sama nggak jawabannya sama kalian? Ya betul. Yes. Dari soalnya ya. Siapa apa yang bingung? Apa yang bingung? Coba. Kayak nggak begitu kelihatan jelas kayak komen kalian. Dunia tidak. Itu dari soalnya betul. Dari soalnya deh yang diminta. Itu deh. Jadi apa? Tentukan premisnya. Lalu kan di sini dia kan katakan paragraf kedua. Terus kata-katanya ini mengalami resesi. Kalian carilah kalimat yang menghubungkan dunia resesi itu tadi. Jadi carinya begitu. Jadi di paragraf kedua. Strictly benar-benar batasin hanya di paragraf kedua ya. Jadi nggak usah lihat paragraf lainnya. Lah ini di sini kata-kata yang ada kata-kata dunia mengalami resesi kan berarti kalimat ini kan. Lah kalau dari kalimatnya adalah jika bank sentral melakukan peningkatan maka dunia pasti resesi. Lalu kalian balik lagi ke soalnya. Mintanya adalah dunia tidak mengalami resesi. Tuh. Berarti kesimpulannya apa? Negasi P. Gitu. Iya, harus dianalisis deh dari si apa yang dimintakan tadi di paragraf 2. Berarti kalian lihat di paragraf 2. Terus soalnya dia minta mengenai apa? Menghubungkan apa? Yang dihubungkan adalah yang diminta adalah mengenai resesi. Oh ya, oke. Berarti kalian cari yang kata-katanya mengalami resesi. Apalagi dia benar-benar spesifik ya kata-katanya mengalami resesi di tahun 2023 gitu ya kata-katanya dia ya. Mana tadi? Oh ini. Ya kan? Ya kan? Berarti kan dia spesifik ya. Nah, dari sini kelihatan. Iya, Dek. Negasi itu biasanya ditandai dengan kata-kata tidak atau bukan. Tidak atau bukan. Negasi itu artinya ingkaran. Ingkaran itu mengingkari. Apalagi selain kata-kata ingkaran, negasi itu artinya. Tidak selalu bertolak belakang ya. Maksudnya kami adalah kalian mikirnya jangan selalu bertolak belakang. Ini kalau bertolak belakang nanti jadi terbatas pilihan kalian. Iya, iya jadi jangan maksudnya nggak selalu juga Kak. Maksudnya adalah begini. Seumpama kalimat awalnya sudah ada kata-kata tidak, maka negasinya apa? Nggak ada kata-kata tidak. Kalau di soal awal nggak ada kata-kata tidak, maka negasinya apa? Biasanya ada kata-kata tidak gitu deh. Pokoknya mengingkari gitu loh. Paham nggak? Ngerti ya? Jadi seumpama hanya siswa dari keluarga yang tidak mampu dapat mengajukan beasiswa gitu ya seumpama. Gita apa? Seumpama tidak boleh mengajukan beasiswa. Nah, ini kan sama ya artinya. Jadi maksudnya kami adalah jika tidak mampu maka boleh mengajukan beasiswa. Gita tidak boleh mengajukan beasiswa. Berarti apa artinya? Iya. Jadi negasi dari tidak mampu apa? Mampu. Jadi maksudnya adalah negasi ingkaran nggak selalu ada kata-kata tidak, iya kebalikan betul. Nggak selalu kebalikan sih ya. Kayak janji nggak ditepati negasi ya guys. Oh yes, iya betul. Jadi kata-katanya adalah selalu ingkaran ya dek ya. Jadi nggak selalu ada kata-kata tidak. Kalian perhatikan premisnya. Kalau premis awal ada kata-kata tidak, berarti negasinya ya ingkaran atau tolakan. Yes betul. Ya oke baik tolakan. Kayak biasanya menggunakan kata-kata ingkaran. Janji nggak ditepati mengingkari, betul deh. Maksudnya nggak selalu tidak atau bukan ya. Kalau nanti kalian udah masuk ke dalam ekivalensi kan ada ya ingkaran dari ke apa kata-katanya. Kawi tidak makan dan tidak minum. Apa ingkarannya? Kawi makan atau kawi minum. Jadi atau dia. Ya, ya. Masih ingat nggak ya ekivalensi? Betul. Yes. Ha. Iya, ya inget kan? Itu termasuk dalam ekivalensi. Jadi yang maksudnya negasi itu tidak selalu semuanya seumpama nih, ayah berjanji jika Adi lulus dengan nilai cum laude gitu ya, dengan gelar cum laude, maka dia akan diberikan laptop dan sepeda. Apa ingkarannya?
Adi lulus cum laude. Ayam belikan sepeda. Itu udah mengingkari bukan? Kan janjinya 2. Kalau cuma 1 aja yang ditunaikan, mengingkari tidak, Dek? Nah, itu maksudnya Kak Wiwi. Ya, betul. Iya, Dek. Jadi kalau pakai logika itu begitu. Nih, janji diberikan sepeda dan sepatu. Begitu lulus ternyata dibelikan sepeda doang. Mengingkari nggak? Mengingkari. Makanya tadi pakai atau. Kenapa? Begitu 1 aja yang ditunaikan itu udah mengingkari. Nggak harus diingkari dua-duanya. Jadi pengingkaran itu nggak dibeliin dua-duanya gitu, nggak harus. Kalian tidak melakukan satunya padahal kata-katanya dan itu kan berarti wajib dua-duanya disertakan kan? Itu aja udah mengingkari, Dek. Makanya dia jadi atau. Negasi atau ingkaran dari kawi makan, kawi tidak makan dan tidak minum adalah kawi makan, tidak minum, atau jadi atau dia karena diingkari 1 aja sudah mengingkari. Iya, yes, begitu. Gimana, Dek? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Itu tadi, Dek, kalau pakai nalar ya, Dek. Kalau pakai dinalar gitu ya. Cuman terkadang, ya, negasi, ya, betul. Ya, Bismillah, ya, Michelle. Paham ya? Ada yang nanti ekivalensi ya, Dek ya. Kalau di NF kita belajar mengenai yang ekivalensi juga ada. Ingkaran, Sip, sip. Sudahkah? Ada yang mau ditanyain lagi? 13. Masih separuh lebih. Lanjut. Ya, nanti Gawi. Cara ingat rumusnya. Rumus yang mana, Dek? Tollens, modus. Nanti ada sebenarnya kan modus ponen, modus tollens, silogisme. Nanti untuk si apa? Dilema itu ditandai dengan kata-kata atau ya. Oh, tunggu. Ini juga ada satu lagi ya yang kayak mau sebutin dulu ya. Kalau dia ada atau ya, Dek, di atas apa di pertanyaan itu ada kata-kata atau kayak mana ya? Soal ini kayaknya nih. Tunggu, nih. Atau ya. Atau nih, kayak garis berasarin ya, atau. Maka sampai ke bawah kesimpulannya harus atau. Atau salah dan atau sehingga salah. Tuh. Ini namanya dilema, Dek. Ya. Dilema destruktif, dilema konstruktif, dan dilema 2 arah. Tapi kata kuncinya adalah pakai ponen sama tolens aja. Ya, jadi kata kuncinya adalah pakai ponen sama tolens aja sebetulnya mah. Cukup Kak, oke sip. Kalau terpenuhi dua-duanya berarti tetap pakai dan ya Kak. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau tidak ada ingkaran gitu, Dek. Apa gimana? Iya kalau nggak diingkari. Kalau nggak diingkari ya berarti nggak perlu dinegasi. Iya. Jadi artinya kalau atau kayak gini. Ini termasuk ke dalam aturan dilema ya, Dek. Jadi di sini itu atau ini kalian boleh anggap saja dia itu sebenarnya hanya penghubung saja atau ini ya. Dia menghubungkan antara kalimat sebelum atau dengan kalimat sesudah atau. Sebelum dan sesudahnya ini penarikan kesimpulannya boleh pakai ponen, boleh pakai tolens. Kalau dua-duanya pakai ponen namanya dilema konstruktif, kalau dua-duanya pakai tolens namanya dilema destruktif. Kalau satu ponen satu tolens namanya dilema 2 arah. Dilema atau kalian kalau dikasih pilihan atau gitu dilema bukan? Dilema kan milih yang mana? Itu maksudnya. Cuman atau di depan atau kalau dilema itu ada kata-kata atau, Dek. Ini pertama ya. Jangan-jangan yes or no pilihannya. Jadi atau itu dilema itu hanya menunjukkan kalian itu kalau kita ngomong dilema dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Kalau kalian disuruh milih, ya nggak? Mau makan Padang atau warteg lah, kan jadi dilema kan? Padang atau warteg nih? Padang atau warteg itu maksudnya dilema. Kalau kita ngomong kehidupan sehari-hari. Jadi suruh milih, walaupun dalam hal ini nggak ada yang harus dipilih. Ya, nggak ada kata-kata negasi nih pada siswa. Oke. Jadi deh, karena ini di sini nggak ada kata-kata negasi, cuman di dalamnya nanti dia pakai negasi atau tidak. Ngerti nggak maksudnya Kawi? Ini kan katanya ya, jika terjadi demand recession. Ini Kawi coba Kawi tunjukin aja ya jawabannya nanti. Tunggu. Nih, dilema 2 arah dia. Ini kata-katanya yang Kawi ambil. Terjadi demand recession. Mana dah? Nih, jenis resesi nih. Jika terjadi demand recession, nih yang kayak garis bawahin. Maka apa?
tidak akan berlangsung lama dampaknya. Ya enggak? Ya kan? Atau lalu apa lagi? Tadi katanya banyak orang hilang pekerjaan. Mana? Penjualan menurun kan tadi kata-katanya ini. Jika banyak orang kehilangan pekerjaan, maka penjualan akan menurun. Nah, ini. Lah, tadi kata-katanya soal apa tadi? Terjadi demand recession atau penjualan tidak menurun. Nah, ini maksudnya, Dek. Jadi ini jika P, ini Q. Ternyata kalimatnya apa? P. Berarti ini pakai apa? Modus ponen dong. Jika P, Q, terus P. Berarti kesimpulannya apa? Q. Q itu apa? Dampak tidak lama. Kayak tulis kagak? Oh, kalian nggak tulis. Oke, baik. Jadi dampak tidak lama tuh di sini. Jadi dampak tidak lama. Tuh. Dampak tidak lama, tidak berlangsung lama. Ataunya bertahan. Terus yang ini, jika P, maka Q. Banyak orang hilang pekerjaan, maka penjualan menurun. Ternyata penjualan tidak menurun. Berarti kan negasi. Kesimpulannya apa? Negasi Q. Tidak banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tuh. Tidak banyak orang kehilangan pekerjaan. Tidak banyak orang kehilangan pekerjaan. Tuh, Dek. Jadi kesimpulannya ini, paham nggak? Ini namanya dilema dua arah. Satu pakai ponen, satu pakai tolen. Jadi negasinya itu di dalam, Dek. Bukan yang atau dinegasikan. Begitu bukan. Paham maksudnya kali? Tuh, jadi ini begini. Jadi apa tadi? Dampak berlangsung lama, ya kan? Dampak tidak lama. Tidak akan berlangsung lama dan atau tidak banyak orang kehilangan pekerjaan. Tuh, jadi jawabannya yang gimana? Paham nggak? Sip. Udah malam atuh, Dek. Udah. Apakah ada pertanyaan lagi? Paham, sip, mantap. Gitu. Gampang kan? Jadi dia pakai dilema. Sebenarnya dasarnya adalah ponen sama tolen. Jadi kalau kalian mau ngapalin, apalin ponen, apalin tolens, Dek. Ya. Dampak tidak berlangsung lama atau tidak banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi negasinya di dalam. Ya, sip. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Nyampe sini. Bismillah, lulus. Insya Allah. UPNVJ, sip, mantap. Bismillah. Semangat ya, Dek. Oke. Sudah, Kak Radia udah, kita udahin aja. Oh, satu lagi. Satu lagi biar sampai 15 gitu. Yang lainnya nanti mau tidur. Oh, tanggung. Iya sih, tanggung. Ya oke. Tanggung, terserah. Satu lagi sampai 30. Ada nanti kayak kasih jawabannya. Nanti kayak kasih kunci jawabannya di depan ada tadi. Oke, ini. Ini termasuk penalaran masuk ke induktif deduktif ya? Ya, sampai 100. Ada recordnya. Nanti mungkin dibagi sama Kak Mimin, Kak Admin. Ya, masih bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Oh iya betul tuh. Kak Redi ini nanti aku kasih ke Kak Redi aja filenya apa gimana? Rekod nanti di-share di grup tuh ya. Ini mau ini satu lagi atau udahan? Satu lagi ya, tanggung. Jadi nanti pertemuan berikutnya sisanya. Satu lagi, oke gas, mantap. Gitu dong, semangat. Nggak ngantuk lah ya, belum. Belum. Dalam pertandingan bulu tangkis, oke ayo. Ya, soalnya kita langsung ke soal ya, Dek. Karena kayak nggak mau pusing-pusing baca yang lainnya. Jadi dia kata-katanya adalah siapakah pemain tenis meja? Oke, berarti kita fokus pada tenis meja ya. Dalam pertandingan bulu tangkis, harus dibaca berarti Arman selalu kalah. Jadi kalau bulu tangkis Arman kalah melawan Bambang. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya, berarti termasuk dalam tenis meja ya, ia selalu menang. Artinya apa? Arman menang melawan Bambang. Gitu ya. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Kita tulis Chandra menang melawan Bambang. Yang tenis meja aja. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik, nggak usah dibaca. Tapi dalam cabang tenis meja dia sebaik Bambang. Oke, berarti Dudi sebaik Bambang. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Edi lebih baik daripada Arman. Berarti Edi lebih baik daripada Arman. Oke, terus lagi. Edi lebih baik terus. Sudah, jika Chandra selalu kalah bermain tenis meja dengan Edi, Edi menang lawan
Chandra. Ayo Dek diurutin. Siapa coba yang paling tinggi? Arman menang lawan Bambang. Berarti Arman dulu, baru Bambang. Ya nggak sih? Chandra juga menang lawan Bambang. Berarti Chandra kemungkinan di atas. Lah ya pokoknya. Edi, Chandra menang bisa di sini. Bisa di sini ya Dek ya. Edi menang lawan Chandra. Berarti bisa di sini. Tuh. Ya, Edi menang lawan Chandra. Kan Chandra kemungkinannya pokoknya kan Chandra itu menang lawan Bambang. Berarti bisa aja di tengah-tengahnya A, bisa aja di atasnya A. Gitu kan? Antara Arman sama Chandra ada nggak hubungannya? Kagak ada kan? Dudi sebaik Bambang. Berarti Bambang sama Dudi mungkin selevel begini ya. Edi menang lawan Chandra. Dudi sebaik Bambang. Chandra menang lawan Bambang. Ya udah. Berarti siapa yang paling terbaik? Tentu saja. Yes, oke. Okay. Yes. Kalah. Iya, bisa jadi sih dia paling bawah ya kan. Tapi kan dia ada temennya, si Dudi. Tuh. Begitu betul. Yes. Oke. Begitu ya, Dek. Ceritanya. Sudah? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? 15 lagi, Kak. Dek, next ya, insya Allah. Nanti sama Kawi lagi tanggal berapa? Tanggal 19, insya Allah ya. Tenang, kita masih ada waktu ya. Berarti untuk kuncinya enggak dulu ya Kak ya, berarti. Boleh dicoba deh 16 sampai 30. Jadi nanti pas ketemu gitu kalian udah punya amunisi untuk bertanya ke Kawi apa aja yang mau ditanyakan. Plus kalau nanti kalau ada waktu Kawi akan lanjut ke TPM 10 ya. Gitu ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan udah nih, enggak ada pertanyaan. Udah yakin? Terima kasih Kak. Kak. Udah jam setengah 12. Ya Allah, Dek, kamu di mana? Dek, jadi Kawi jarang banget buka sekolah karena biasanya Kawi memang nggak ada waktu sebetulnya kalau untuk hari biasa. Kalau pas liburan begini kebetulan juga nggak ada waktu karena maunya liburan. Kalau untuk hari biasa Kawi jarang banget. Iya ini TPM 9. Ini TPM 9. Minggu depan kalau ada waktu ini Masya Allah daerah timur. Sekarang udah jam setengah 12 loh. Masya Allah dek. Keren. Kalian juga sehat selalu ya, Dek. Jaga kesehatan. Jangan makan aneh-aneh pokoknya ya. Apalagi kalau mendekati mau ujian. Kami kebetulan adalah daerah Tangerang Selatan Plus. Tangerang Selatan Plus ya. Jadi Tangsel dan sekitarnya. Tangerang Selatan itu daerah Banten. Ya, jadi masuknya ke Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, Jawa Barat. Deketan lah. Jadi BSD deketan sama Jakarta kebetulan. Kami di Pamulang. Boleh main ke Ciputat. Kayak biasanya Ciputat. Ini ya wilayah kerjanya kami. Ciputat, BSD, Pamulang, kayak gitu-gitu ya. Semangat semuanya. Jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Masya Allah kalian keren. Liburan. Kalian lagi liburan begini kalian belajar. Semoga menjadi wasilah. Jalan supaya kalian nanti dimudahkan diterima di PTN yang kalian impikan ya dek ya. Kayak juga makasih banyak. Sudah mau dengerin kayak ngoceh. Tetap semangat. Heeh. Iya, tetap semangat, jangan menyerah, nggak ada yang susah ya. Selama kalian masih semangat belajar. Kayak doain kalian semua lulus di PTN yang kalian inginkan. Amin. Semoga nggak ada lagi. Iya, kami juga terima kasih ya Dek. Kami juga terima kasih banyak, Masya Allah. Doa terbaik buat kalian semua. I love you all lah ya pokoknya. Insya Allah nanti kapan-kapan main ke NFC Cash. Ya Masya Allah, keren sekali. Kami sebenarnya nggak pernah ke NF mana-mana. Jadi antara Jakarta, Tangsel aja. Heeh. Semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Iya, minggu depan lagi insya Allah. Tanggal berapa ya Kak? 19 ya Kak Radia ya. Insya Allah tanggal Amin, bisa. PU 800 plus bisa. Kayak punya. Muridnya kami juga ada yang sampai 800 plus. Bismillah bisa. Sebagai boosting ya dek. Jadi murid running kami yang di Ciputat dulu ngomong memang mirip sekali. PU sama PKU-nya NF itu. Dengan UTBK asli. Bismillah ya. Bisa kita, bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa insya Allah. Pokoknya kalian rajin belajar ya. Dan jangan lupa berdoa ya. Oke. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih banyak. Kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Masya Allah. Beneran. Kutunggu loh ya.
Sampai ketemu kalau kita ketemu lagi insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat tidur, selamat istirahat. Kalau ketemu kayu jalan jangan lupa nyapa ya, kawi nggak gigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih Kak Wiwi. Adik-adik jangan lupa nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya, tanggal 15 jam 4 itu ada bahasa Inggris dan jam setengah 9 ya. Jadi untuk hari Senin itu bukan jam 8 tapi setengah 9 penalaran matematik bersama KIM. Oke, itu dulu saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah hadir.